Perkenalkan, nama saya Claudia Chaniagi dari Universitas Sumatera Utara. Saya mahasiswa Aingbon yang diterima di Universitas Negeri Makassar dengan NIM 200502008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial di Universitas Negeri Makassar. Pengertian dari peramalan. Menurut Oxford Dictionary, peramalan yaitu forecast is a statement about what will happen in the future based on information that is available now. Ada lagi yang menyatakan bahwa peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan itu juga tahap awal dan hasil ramalan merupakan dasar bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Pada hakikatnya, peramalan hanya merupakan suatu perkiraan, tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan menjadi lebih sekadar perkiraan. Peramalan dapat dikatakan perkiraan yang ilmiah. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan di masa yang akan datang, maka pasti ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Mengapa peramalan itu perlu dilakukan? Yang pertama, pastinya ada ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. Yang ketiga, untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Tujuan peramalan. Ada 3 tujuan peramalan yang saya rangkum, yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian produksi, yang kedua agar langkah proaktif atau antisipatif dapat dilakukan, dan yang terakhir keperluan penjadwalan produksi. Jenis peramalan. Ada 3 jenis peramalan, yaitu peramalan ekonomi, yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik di suatu perusahaan yang membutuhkan tempat produksi dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan, yaitu peramalan permintaan inilah yang akan saya bahas selanjutnya. Peramalan permintaan ini menjelaskan proyeksi permintaan untuk produk dan layanan suatu perusahaan. Disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Validitas peramalan atau hukum peramalan. Hukum peramalan ada 4, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi peristiwa yang terjadi di pasar. Yang kedua, pemilihan dan pengumpulan datanya. Untuk melakukan peramalan itu harus dipilih dan harus dikumpulkan data, lalu diklasifikasikan data yang telah terkumpul itu. Yang ketiga, pemilihan alat atau metode peramalannya. Untuk melakukan peramalan juga dibutuhkan metode peramalan. Selanjutnya akan saya jelaskan apa saja metode peramalan. Yang terakhir ada interpretasi hasil atau penerjemah hasil. Setelah data yang dikumpul dan sudah diklasifikasikan, maka data itu harus diinterpretasikan dan hasilnya itu harus diterjemahkan. Kegunaan peramalan. Ada
beberapa kegunaan dalam peramalan, yaitu di bidang akuntansi untuk memperkirakan keuntungan atau memperkirakan biaya pada bagian keuangan, digunakan untuk arus kas dan pendanaan, yaitu memperkirakan arus kas dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, pada bidang sumber daya manusianya, peramalan digunakan untuk melakukan perekrutan dan pelatihan pada karyawan. Dan pada bidang pemasaran, peramalan itu dilakukan untuk memprediksi harga, melakukan promosi, dan strategi penjualan. Yang selanjutnya pada bidang sistem informasi manajemen, peramalan digunakan pada sistem IT atau IS, serta pelayanan konsumen. Pada bidang operasi, peramalan itu digunakan untuk penjadwalan dan beban kerja. Yang terakhir, di bidang desain produk atau desain jasa, peramalan digunakan untuk memproduksi produk baru atau jasa baru. Karakteristik peramalan yang baik. Ada 3 karakteristik peramalan yang baik di suatu perusahaan atau pada pasar. Yang pertama, akurasi. Akurasi itu adalah suatu hasil peramalan yang diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan baik bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Maksudnya, hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Jadi, akurasi peramalan itu harus relatif kecil. Yang selanjutnya ada biaya. Biaya yang diperlukan untuk melakukan peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai akan mempengaruhi jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi, semakin sedikit biaya yang ditekan dalam melakukan peramalan, maka semakin baik peramalan tersebut. Dan biaya ini berhubungan dengan akurasi. Yang selanjutnya ada kemudahan. Dalam melakukan peramalan tentunya harus dipilih terlebih dahulu metode apa yang harus digunakan agar dalam melakukan peramalan itu semakin lebih mudah dia. Begitu. Yang selanjutnya, langkah-langkah peramalan. Ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan peramalan, yaitu yang pertama, tentukan terlebih dahulu apa tujuan dari peramalannya. Yang kedua, memilih item independent demand yang akan diramalkan, atau memilih permintaan yang bebas, yang secara apa dia ya? Secara tren yang diminta oleh konsumen. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum melakukan peramalan itu harus ditentukan dulu kemudahannya atau waktu. Yang selanjutnya ada memilih model-model peramalan atau metode-metode peramalan. Yang selanjutnya memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Dan yang terakhir, memantau keandalan hasil peramalan. Taksonomi peramalan atau bagan peramalan.
Seperti yang kita lihat, peramalan itu dibagi menjadi 2 metode secara umum, ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Metode kualitatif dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu juri opini eksekutif, metode Delphi, tenaga penjualan, dan survei pasar. Juri opini eksekutif mengacu pada peramalan dilakukan oleh eksekutif atau manajer tingkat atas perusahaan karena kemampuan yang mereka miliki. Jadi pada bagian ini manajer tingkat atas lah yang akan melakukannya. Yang selanjutnya metode Delphi. Metode ini dilakukan dengan melengkapi data untuk peramalan melalui pembagian daftar pertanyaan kepada pelanggan atau konsumen. Yang selanjutnya ada tenaga penjualan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan tenaga penjual dengan konsumen. Jadi karyawan itu harus memiliki etika bisnis dalam melakukan metode ini untuk maksudnya di dalam peramalan itu, peramalan permintaan, karyawan juga harus memiliki etika bisnis dalam dirinya agar peramalan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir ada survei pasar. Ini mengacu pada peramalan yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan sehingga diperoleh informasi langsung dari pasar. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif dibagi lagi menjadi beberapa bagian, time series, kasual, regresi, smoothing, dekomposisi, rata-rata, moving average, exponential smoothing, regresi linear, koefisien korelasi, pemodelan ekonomi. Namun yang akan saya jelaskan pada bagian ini hanya yaitu moving average, exponential smoothing, metode bebas atau freehand, dan yang terakhir metode regresi linear. Selanjutnya metode kuantitatif, yaitu metode time series-nya. Seperti yang kita lihat pada kurva tersebut, ada garis tren, garis konstan, acak, garis siklis, bergelombang seperti gunung, dan dia teratur, musiman, dan ya itu saja. Maksudnya di sini garis tren yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data runtut waktu tertentu. Garis siklikal yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Fluktuasi atau siklusnya dari data runtut waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Jadi garis siklis ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada masyarakat. Garis musiman, kurva musiman, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu, fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, bulanan, atau mingguan. Musiman di sini juga mengacu pada kondisi ekonomi juga bisa. Bukan. Musiman mengacu pada diakibatkan oleh barang yang sedang
dibutuhkan pada saat kondisi alam, dipengaruhi oleh kondisi alam. Selanjutnya ada konstan. Garis konstan itu yaitu barang atau produk yang diinginkan oleh masyarakat seperti kebutuhan pokok. Peramalan permintaan. Ada 5 metode peramalan permintaan yang akan saya jelaskan, yaitu moving average, exponential smoothing, linear trend, wake moving average, dan metode bebas. Moving average time series dengan komponen trend yaitu untuk mengatasi masalah menggunakan rata-rata sederhana. Teknik moving average menghasilkan perkiraan masa depan dengan rata-rata permintaan sebenarnya hanya untuk N periode waktu terakhir. N sering pada kisaran 4-7. Setiap data yang lebih dari N maka diabaikan. Maksudnya, bila data lebih dari 7 atau kurang dari 4, maka data tersebut akan diabaikan. Nilai yang dipilih untuk N harus menjadi pilihan terbaik untuk data historis yang tersedia. Secara sistematis, persamaan moving average ini dirumuskan dengan FT sama dengan AT kurang 1 tambah AT kurang 2 tambah AT kurang 3 tambah AT kurang N. Di mana FT ini maksudnya peramalan untuk periode mendatang. N, jumlah periode yang dirata-ratakan. AT kurang 1, yaitu jumlah aktua periode sebelumnya hingga periode N. Contohnya simple moving average ini bisa kita lihat. Pertanyaannya, berapa nilai peramalan permintaan untuk 3 minggu dan 6 mingguan dengan menggunakan simple average? Asumsi data aktual yang dimiliki hanya 3 minggu dan 6 minggu. Jawabannya ini, pada minggu pertama permintaannya ada 650, minggu kedua ini, dan seterusnya. Minggu ketiga ini ditambahkan, dapatnya segini. Pada minggu ke-6 ini ditambahkan, dapatnya segini. Dan dijumlahkan semua dibagi 6 karena katanya sampai pada periode minggu ke-6 dan hasilnya segini. Weight moving average. Metode yang kedua yaitu weight moving average. Weight moving average merupakan sebuah penyempurnaan dari pendekatan simple moving average dengan memberikan bobot pada yang data sebelumnya. Secara umum data terbaru memiliki bobot lebih besar. Tidak seperti simple moving average yang menggunakan bobot yang sama. Sebagai contoh, kita mungkin percaya bahwa data terbaru adalah indikator terbaik dari sebuah kumpulan data, tetapi untuk mencegah terjadinya fluktuasi acak, disertakan 3 bobot data masing-masing dengan penurunan tingkat kepentingannya. Daripada menggunakan bobot 1/4 atau 0,25 untuk 4 periode dalam moving average, dapat digunakan 0,10, 0,20, 0,30, dan 0,40 catatan jika dijumlahkan 1,0. Bobot lainnya mungkin 0,20, 0,20, 0,25, 0,35, atau 0,005. Persamaan weight moving average ini, FT, W dikurang, dapat kita lihat seperti yang
saya buat pada PPT ini, di mana WT adalah bobot yang diberikan untuk periode waktu T. Ketika semua bobot ditambahkan harus sama dengan 1. Contoh weight moving average. Pertanyaannya, tabel berikut memberikan data permintaan mingguan beserta bobot. Berapa nilai peramalan untuk periode 4 atau minggu keempat? Pada minggu pertama bobotnya yaitu 0,5, pada minggu kedua 678, bobotnya segini, pada minggu keempat berapa permintaannya dan bobotnya tak diketahui. Perhatikan bahwa bobot lebih menekankan pada data terbaru, yaitu jangka waktu T kurang 1. Jawaban contoh, F4 sama dengan W3A3 dikali A3 ditambah W2 dikali A2 ditambah W1 dikali A1. F4 maksudnya yaitu minggu keempat pada permintaan, karena yang dimintanya ini. Maka dapat jawabnya 0,5 dikali 720. Ini dikali ini dikali ini, maka hasilnya dapat segini peramalannya. Metode selanjutnya itu exponential smoothing. Exponential smoothing memiliki keuntungan dibandingkan moving average karena perhitungannya lebih sederhana dan persyaratan data yang diperlukan lebih sedikit. Perhitungan peramalan dengan exponential smoothing ini menggunakan persamaan, yaitu peramalan baru sama dengan permintaan aktual periode lalu ditambah A kurang alfa, peramalan periode lalu, atau peramalan periode lalu ditambah alfa dikali permintaan aktual periode lalu dikurang persamaan periode lalu. Peramalan periode lalu. Exponential smoothing atau dapat dirumuskan dengan FT sama dengan FT kurang 1 ditambah alfa dikali AT kurang 1 dikurang FT kurang 1, di mana FT nilai peramalan untuk periode waktu T, FT kurang 1 nilai peramalan untuk satu periode waktu sebelum T. AT kurang 1 nilai aktual untuk satu periode tertentu, waktu T. Alpha konstan smoothing alpha. Exponential smoothing, di mana alpha adalah konstan smoothing yang nilainya harus antara 0 sampai dengan 1. Konstanta smoothing alpha dapat diartikan sebagai bobot yang diberikan pada nilai terakhir. Bobot A kurang 1 kurang alpha diterapkan pada peramalan terakhir. Contohnya, pertanyaan tabel berikut ini merupakan data permintaan mingguan. Berapa nilai exponential smoothing untuk periode waktu 2 sampai dengan 10 dengan alpha 0,10 dan 0,60. Diasumsikan F1 sama dengan A1. Kolom alpha yang bersangkutan menunjukkan nilai-nilai perkiraan. Perhatikan bahwa peramalan hanya bisa dilakukan untuk suatu periode waktu ke masa depan. Karena F1 sama dengan A1, maka F1 atau alpha sama dengan 0,10 sama dengan 820. 820. Dari sini dia. F1 sama dengan alpha sama dengan 0,60, 820. Jawabannya dapat kita lihat ya di sini. F2, F1. Jadi harus dicari
harus dicari dulu F2, F3, F4, dan seterusnya sampai pada periode waktu T-nya. Ya, seperti itu dia. Maka diisi di sini ditambahkan pada kolom yang ini dikaliin dapatnya ini dikali ini dapatnya ini dikali ini dapatnya ini. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya metode linear trend. Tren linear adalah teknik menyesuaikan garis tren pada serangkaian data masa lalu kemudian memproyeksikan garis pada masa datang untuk ramalan jangka menengah atau jangka panjang. Persamaan secara sistematis ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya, Y adalah nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksikan. A. Persilangan sumbu Y. B. Kemiringan garis regresi. X. Variabel bebas linear. Metode bebas. Yang terakhir yaitu metode bebas. Metode bebas yaitu metode yang sangat sederhana di mana pembuatan tren bebas dilakukan tanpa menggunakan formula sistematis. Jadi maksudnya pada metode bebas ini hanya membuat kurva saja, tidak membuat formula seperti pada 4 metode sebelumnya. Kesalahan peramalan. Kesalahan peramalan ada 4, yaitu deviasi rata-rata absolut atau disingkat NAT, kesalahan rata-rata kuadrat atau disingkat MSE, kesalahan persen rata-rata absolut atau disingkat MAPE. Dan yang terakhir rata-rata kesalahan peramalan atau MFE. Kesalahan MAD. MAD yang ideal adalah 0, yang berarti tidak ada kesalahan peramalan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, peramalan permintaan itu harus mempunyai kesalahan, ya walaupun tidak besar-besar, setidaknya sedikit saja, karena namanya juga peramalan pasti ada juga yang tak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka kesalahan peramalan, jika tidak ada kesalahannya, disebut dengan MAD. Rumus sistematisnya dapat kita lihat seperti ini. MSE, kesalahan rata-rata MSE. MSE merupakan selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Dapat kita lihat rumusnya seperti ini. Kesalahan rata-rata MAPE, yaitu masalah yang terjadi dengan MAT dan MSE adalah bahwa nilai kesalahan tergantung pada besarnya unsur yang diramalkan. Jika unsurnya dalam satuan ribuan, maka nilai kesalahan bisa menjadi sangat berat. MAPE ini digunakan untuk menghindari masalah tersebut yang dihitung sebagai rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramalkan dan aktual yang dinyatakan dalam persentase nilai aktual. Maka menggunakan persamaan berikut. MFE, mean atau mean forecast error, sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, maka nilai MFE akan mendekati 0. MSE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini, mohon dimaklumi karena saya masih semester 3 dan ini mata kuliah di semester 7.
Oke, sekian dari saya, terima kasih.